Selamat berjumpa anak-anak sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi. Materi belajar kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama kata dasar, yang kedua pokok pikiran atau ide pokok, ketiga teks non-fiksi, yang keempat menggali informasi dari teks, dan yang kelima menuliskan informasi dari teks dengan bahasa sendiri. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan kata sulit? Ketika kita membaca suatu teks, kadang-kadang kita menemui kata yang kita tidak mengerti artinya. Berikut contohnya. Di sekolah yang baik terdapat slogan yang mudah diingat. Warga sekolah mengingat slogan itu agar sekolah mereka bisa maju. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna slogan adalah kalimat pendek yang menarik untuk memberitahukan sesuatu. Coba anak-anak mencari makna kata sensus dan adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai latihan, menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti dari kata-kata sulit dalam suatu teks. Yang kedua, mari kita lihat apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, kata sulit yang terdapat pada suatu teks, kita bisa mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dan juga kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Apakah ini dimaksud dengan kata dasar? Kata dasar adalah kata yang tidak mendapatkan imbuhan, yaitu awalan, sisipan, atau akhiran. Contoh kata dasar adalah didik, makan, ajar, dan yang lain-lainnya. Contoh kata berimbuhan, pendidikan, kata dasarnya didik, makanan, kata dasarnya makan, pelajaran, kata dasarnya adalah ajar. Makna kata dapat kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan pelajari pokok pikiran. Apakah yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran itu juga disebut pikiran utama, gagasan pokok, inti masalah, atau masalah utama. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf itu. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Berikut contoh pokok pikiran dalam paragraf. Pada minggu malam, kami menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Malaysia. Pertandingan terhenti karena tiba-tiba listrik mati. Kami mencari lilin untuk penerangan sementara. Nah, anak-anak, pokok pikiran paragraf tersebut adalah listrik padam. Yang ketiga, kita pelajari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan fakta atau kenyataan dan ditulis dengan bahasa baku atau formal atau non-formal. Teks non-fiksi berisi informasi yang bisa dipahami atau dibutuhkan oleh para pembaca. Teks non-fiksi berupa teks argumentasi, teks eksposisi, atau teks deskripsi. Ini adalah contoh teks non-fiksi. Judulnya Suku Batak di Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan orang Batak adalah bahasa Batak dan sebagian orang menggunakan bahasa Melayu. Penutur bahasa Batak di setiap daerah memiliki logat yang berbeda-beda. Orang Karo menggunakan logat Karo, orang Pakpak menggunakan logat Pakpak, dan orang Simalungun menggunakan logat Simalungun. Tari Tortor dan Serambang 12 adalah kesenian suku Batak. Adapun alat musik tradisionalnya berupa gong dan saga-saga, dan seterusnya. Anak-anak, suku Batak di Sumatera Barat isinya menceritakan kebenaran tentang orang Batak dengan bahasanya. Jadi ini bukan karangan atau imajinasi seseorang, tetapi informasi yang sesungguhnya benar tentang orang Batak di Sumatera Barat. Anak-anak, mari kita bahas materi yang keempat, yaitu menggali informasi dari teks. Anak-anak sekalian, cara menggali informasi dari teks adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Kita membaca intensif, yaitu membaca teks dengan teliti, cermat, dan seksama. Kalau perlu dibaca berulang kali lebih dari 1 kali untuk mendapatkan informasi yang benar-benar ada dalam teks itu. Yang kedua, menentukan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Setiap paragraf itu mempunyai ide pokok dan itu yang kita tentukan, kita catat apa yang dibicarakan dalam paragraf itu. Meringkas kembali atau meringkas teks berdasarkan pokok pikiran yang sudah kita catat dari setiap paragraf. Anak-anak, inilah contoh menggali informasi. Yang pertama, bacalah teks berjudul Kain Tenun Ikat Flores. Kalau perlu dibaca 1-2 atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pokok pikiran paragraf pertama adalah kain tenun tradisional. Terdapat pada kalimat utama, yaitu yang terdapat pada awal paragraf. Kain tenun ikat dari Flores dibuat dengan cara tradisional. Dari situ diambil beberapa kata yang isinya tentang paragraf itu. Jadi, pokok pikiran paragraf pertama adalah kain tenun tradisional. Pokok pikiran paragraf yang kedua adalah corak kain tenun tradisional. Pak Guru ambil dari setiap daerah di Flores memiliki corak dan motif kain tenun yang berbeda. Kalimat utama yang terdapat pada awal kalimat. Anak-anak dapat menuliskan kembali dari teks tersebut menggunakan bahasa sendiri berdasarkan pokok pikiran yang sudah anak-anak buat. Anak-anak sekalian, yang kelima materi kita hari ini adalah menuliskan informasi dari teks dengan bahasa sendiri. Sebagai latihan, anak-anak dapat menuliskan informasi dari suatu teks non-fiksi dengan bahasa sendiri berdasarkan pokok pikiran yang sudah dibuat. Berikut adalah contoh teks non-fiksi. Judulnya, Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Bacalah teks berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Yang kedua, anak-anak menentukan pokok pikiran paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga tugasnya adalah menuliskan informasi teks tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Semoga berhasil. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar.